Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mawadah Yusran, dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah konsep kebidanan dengan jumlah bobot 3 SKS menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar dapat memahami konsep mutu pelayanan kesehatan kebidanan dan dapat menerapkannya kepada masyarakat secara umum, dan khususnya kepada pasien kebidanan dan keluarganya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang definisi bidan, filosofi kebidanan, paradigma kebidanan, peran bidan dan fungsi bidan, perkembangan pelayanan kebidanan di dalam maupun di luar negeri, perkembangan organisasi profesi. Setelah mengikuti mata kuliah konsep kebidanan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pengertian, filosofi, dan definisi bidan, menganalisis perkembangan profesi, pelayanan, dan pendidikan bidan secara nasional dan internasional, menerapkan paradigma asuhan kebidanan, menerapkan peran fungsi bidan, menganalisis standar profesi bidan, merancang teori dan model konseptual asuhan kebidanan, mengidentifikasi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, menganalisis prinsip pengembangan karir bidan, dan merancang dokumentasi kebidanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan menggunakan DIA, yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa baik secara tatap muka maupun praktek di laboratorium. Jika di dalam tatap muka, biasanya saya menggunakan metode small group discussion, case study, center teacher learning. Yang kedua, interaction. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa menggunakan cara tatap muka di dalam kelas. Di sini biasanya saya melibatkan mahasiswa dalam mengemukakan pendapatnya tentang isu-isu kesehatan, khususnya kebidanan, dan mengajak mahasiswa untuk aktif bertanya di dalam kelas. Jika di luar kelas, saya menggunakan aplikasi WhatsApp setelah pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, yaitu asesmen, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan, biasanya saya membuat kontrak program kuliah yang disepakati bersama agar mahasiswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Di antara penilaian yang diambil dari mahasiswa, yang pertama, partisipasi mahasiswa, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah salah satu video proses belajar mengajar saya di kelas. Kalau yang kemarin itu kita kan sudah masuk di mata kuliah tentang peran bidan. Nah, sekarang kita masuk di mata kuliah fungsi bidan. Nah, apa aja sih fungsi bidan itu sendiri? Nah, apa sih fungsi kita sebagai bidan itu? Gitu ya. Nah, fungsi bidan yang pertama adalah yaitu fungsi pelaksana. Yang pertama itu fungsi pelaksana itu sebagai menjadi kita kita sebagai bidan. Bagaimana bisa melaksanakan
kasih konseling sama pasiennya itu seperti apa dari keluhan yang dia dapatkan, yang dia ceritakan sama kita. Kalau kepada remaja itu bagusnya konseling yang kita lakukan adalah misalnya minase, hypertonia itu seperti apa, kemudian personal hygiene, ya, kemudian keputihan, biasanya pada remaja itu yang dibahas. Oke, nah yang kedua yaitu melakukan kebidanan untuk Oke, kemudian ada kehamilan kasus patologis, kemudian kehamilan dengan resiko tinggi. Nah, kalau bukan normal, yang normal itu bayinya satu. Jadi kalau ada dua janin di dalam perut itu. Oke, kemudian kehamilan dengan resiko 3,5 tahun atau lebih dari resiko 5 tahun gitu. Kalau itu resikonya dan lain-lain, banyak kalau resiko tinggi itu. Tiap 6 jam kan kita katakan sudah dipantau gimana sih keadaan bayi, gitu ya. Nah, kemudian masuk di melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Nah, kalau pada ibu nifas yang diperhatikan adalah itu darah nifasnya, apakah darah nifasnya banyak atau sedikit atau berbau infeksi. Nah, kalau yang kita lihat dari nifasnya, yang pertama darahnya tadi, darah nifasnya itu oke, kemudian jadi infeksi. Nah, yang ketiga yang kita lihat adalah minuman karena ini bukan oke. Nah, kemudian selanjutnya memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui. Nah, termasuk ini tadi payudara yang bengkak tadi. Oke, kemudian bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar? Untuk menyusui ini, kekurangannya ini, efek sampingnya ini. Begitu juga dengan IUD dan implan. Kalau IUD dan implan pasti kita kasih tahu juga cara bagaimana bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Soalnya kalau IUD ya dimasukkan melalui rongga rahim, misalnya. Jadi efek sampingnya ini bu, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kita cuma kasih pilihan seperti itu, tapi ibunya yang menentukan. Makanya diharapkan suami istri itu ikut untuk pemilihan kami itu seperti apa. Jadi pada saat nanti sudah sudah kita kasih tahu nih pilihan kami ini. Jadi suami istri bisa menentukan, bisa memutuskan apakah dia akan medis. Oke. Nah, terkait dengan pelayanan kebidanan dalam kesehatan sampai saat keluarga, tidak jauh-jauh dari individu, karena lingkungan sektor kita itu di sini. Oke. Kemudian membimbing dan melatih hukum dan kalau
bidan, sedangkan dia juga bidan. Nah, bisa jadi beliau adalah yang pertama bidan senior, yang kedua sudah banyak pelatihan kemana-mana. Jadi di apa namanya, di yang keempat yaitu bidan itu punya fungsi sebagai peneliti. Nah, yang pertama melakukan evaluasi, kajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkungan pelayanan. Nah, itu kita kalian lihat dulu, survei dulu apa sih permasalahan di desa itu. Jadi kalau misalnya sudah ada permasalahan yang kemudian kita evaluasi, kemudian kita kaji benar-benar nggak sih selama ini tindakan yang kita lakukan atau ada apa sih dengan masyarakat ini kok sudah benarnya yang kita lakukan, tapi masyarakat itu tidak mau apa namanya, tidak mau ambil atau tidak mau serta apa yang sedikit. Jadi kita tadi kenapa sih kok bisa nggak mau melakukan itu? Terus anaknya rata-rata sudah setahun sekali itu kenapa? Kenapa sih masyarakat ini kok bisa tidak apa namanya, tidak mau ikut serta dalam kegiatan BKB, membunuh bayi misalnya. Jadi bagaimana kita caranya biar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi di masyarakat. Nah, yang pertama ya pasti kita apa namanya, kita ikut sertakan dulu ketua kampungnya, orang yang paling dihormati di kampungnya, orang tua adatnya atau misalnya tokoh agamanya yang di sana yang kalau dia ngomong itu pasti masyarakatnya manut gitu, ikut gitu. Jadi kita dekatin dulu tokoh agamanya atau siapa yang paling berpengaruh di desanya gitu. Jadi begitu dia baru itu kita ngomongkan sama yang ini, sama ketua agamanya sendiri, sama yang berpengaruh ini, jadi masyarakat ikut mau ya banyak ya sekarang yang di pesantren itu yang tua ikut juga vaksin supaya apa namanya, masyarakat kita itu bahwa mau ikut berpartisipasi, mau vaksin ya. Karena kalau masuk itu kan kalau tokoh agama yang ngomong gitu, tapi ikut mau mengikuti apa yang tokoh agama. Ya, Bu izin bertanya. Tadi kan di situ ada KBU, mengenai KBU itu apakah ada efek samping untuk mereka? Nah, kalau KB itu ada KB yang hormonal, kita katakan tadi ada pil, suntik, implan dan IUD. Itu KB gitu. Nah, keempat ini punya efek samping, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama sekali pada saat sudah dipasang, itu pasti kita agak pening gitu, kayak agak puyeng gitu di sini, karena ada benda asing dimasuk di jantung. Itu efek samping. Nah, kemudian kita nggak boleh angkat berat. Nah, kita kan angkat berat tuh, karena kan di sini dipasang di rahim. Kita nggak boleh angkat berat. Begitu juga dengan kalau pasang implan nantinya susut ya, biasanya implan di lengan kiri ataupun di lengan kanan. Tapi biasanya pakainya di lengan kiri karena lengan kiri itu kurang beraktivitas. Lengan kanan kita pakai lengan kanan, semuanya beraktivitas. Jadi kalau sudah pakai IUD atau implan itu kita perlu nggak mengangkat berat. Tadi jalan, bisa jadi kalian nanti di sini waktu pada saat sudah dibuka di sini. Kalau misalnya pil, suntik, efek samping bisa jadi nanti hipertensi, atau misalnya haidnya nggak lancar, berat badannya itu semakin besar, ada yang timbul beberapa yang semakin kecil, atau timbul flek. Lebih hitam. Mau bertanya. Jadi kan ada ibu bilang yang misalnya kayak anak bayi baru lahir ada yang nangis sama yang nggak nangis. Terus kalau yang nggak nangis tuh itu kayak mana tuh Bu? Nah, yang pertama adalah yang kita harus kaji kalau bayi misalnya begitu lahir dia tidak menangis, yang kita lihat adalah pernapasannya dulu. Apakah dia misalnya begitu tidak nangis karena mungkin terlalu lama di jalan ya, jadi sudah termakan terminum
Sekian proses bagaimana cara saya mengajar di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.